Adalah video tutorial format makalah menggunakan Microsoft Word. Langkah pertama yang kita lakukan adalah setting ukuran kertas dan marginnya. Bagaimana caranya? Kita ke menu layout, setting ukuran kertasnya A4, makalah biasanya menggunakan kertas A4. Kalau ada lain letter atau tapi kita menggunakan A4 dalam contoh kali ini, marginnya kita custom sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya yang diinginkan adalah semuanya 3, kita ganti atas 3, kiri 3, bawah 3, kanan 3. Kita okekan saja. Setelah itu semuanya sudah diterapkan. Setelah itu kita membuat cover, draft cover dari makalah ini. Misalnya judul makalahnya adalah, maaf saya caps lock saja karena judul biasanya caps lock. Disusun untuk memenuhi tugas kuliah tertentu, misalnya nama -2, NIM -2, lalu kemudian institusinya, lalu tahun pembuatan. Ini standarnya. Kita coba Ctrl Alt atau di keyboard Ctrl A, lalu kemudian kita pindahkan ke tengah. Judul dari sebuah makalah biasanya besar, kita buat 28 saja, sedikit bold. Lalu kita ingin coba memasukkan logo dari institusinya. Kita masukkan, insert saja. Oke. Yang kita lakukan berikutnya adalah ke section berikutnya. Karena cover ini berbeda dengan halaman selanjutnya, kita setting dengan di menu layout, breaks, lalu next page. Oke ya, kita buat daftar isi, lalu kemudian page daftar tabel, lalu daftar gambar. Oke, yang berikutnya isi dari makalah itu sendiri. Isi dari makalah itu sendiri juga berbeda dengan halaman pada daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Bagaimana caranya? Kita sama di menu breaks, tapi next page, sama seperti transisi dari cover ke daftar isi tadi. Bab 1 biasanya pendahuluan, lalu ke bab 2 itu dasar teori, lalu ke bab 3 itu metodologi, lalu ke bab 4 itu hasil, lalu ke bab 5 itu kesimpulan. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Lalu ini opsional, lampiran. Apa gunanya lampiran? Lampiran adalah menampilkan data-data yang mungkin lebih besar daripada data-data yang sehingga tidak memungkinkan ditampilkan di bab 4 dari hasil pengolahan data. Oke, kita coba membuat penomoran babnya, dimulai dari bab pendahuluan. Oke, bagaimana caranya supaya otomatis? Kita ke home. Nah, Microsoft Word itu sudah menyediakan tampilan untuk mengatur bab
di heading 1, subbab di heading 2, sub dari subbab di heading 3, begitu selanjutnya. Nah, ini di bab 1 di pendahuluan ini adalah bab, jadi kita klik heading 1. Nah, hanya formatnya masih mengikuti template. Bagaimana caranya mengubah supaya tidak sesuai dengan keinginan kita? Kita ke modify, Times New Roman 14, automatic. Oke, tapi belum ada nomornya. Bagaimana cara penomorannya? Kita ke menu multi level list, pilih yang di sini. Mulai muncul nomor babnya, tapi kita juga ingin menambahkan nama bab. Bagaimana caranya? Tambahkan di sini, kita define new multi level list, kita ketik bab 1. Oke. Bab 1 pendahuluan, jika kita ingin mengubah posisinya di tengah, kita kembali ke modify dan kita oke. Kita terapkan heading yang sudah kita buat ke bab yang lain. Ini di dasar teori, langsung berubah ke bab 2 dasar teori. Metodologi langsung berubah ke bab 3 metodologi. Hasil langsung berubah ke bab 4 hasil. Kesimpulan bab 5 kesimpulan. Nah, daftar pustakanya kita juga ingin menggunakan heading 1. Coba kita terapkan heading 1, tapi keluar babnya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Kita secara manual saja dengan backspace di keyboard, lalu kita pindahkan ke tengah. Begitu juga lampirannya, kita juga menggunakan heading 1 biar seragam. Bagaimana menghilangkannya? Dengan backspace di keyboard, kita ubah ke tengah juga. Lalu kemudian kita rubah juga yang sama di daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel atau daftar isi. Kita menggunakan heading 1, kita backspace di keyboard, kita pindahkan ke tengah. Lalu di daftar tabel kita backspace di keyboard, pindahkan ke tengah lagi. Daftar gambar kita pindahkan ke tengah lagi. Oke. Babnya sudah kita buat secara otomatis. Kita sekarang susun subbabnya. Bab 1 pendahuluan itu biasanya terdiri dari apa sih? Kita matikan dulu caps lock-nya. Latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, terus juga tujuan, lalu kemudian batasan masalah. Oke, bagaimana caranya mengubahnya menjadi otomatis berurutan? Blok lagi, kita pilih heading 2. Ya, langsung berubah bab 1, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi formatnya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Sama, klik kanan di sini, modify. Kita pilih Times New Roman karena tadi di awal kita sudah menggunakan Times New Roman 12 saja. Bold, lalu kemudian automatic. Oke. Kita sudah membuat template untuk heading 2-nya. Kita kasih spasi. Oke, kita terapkan juga untuk bab 2. Bab 2 penelitian sebelumnya, terus telaah teori, terus
definisi teologi, terus pandangan dasar teologi Kristen misalnya ya. Sama, kita terapkan heading 2. Pada spasi untuk nanti isinya. Nah, sebagai contoh saja di bab 2 ini saya akan membuatkan sub dari subbab. Misalnya di definisi teologi terdiri dari 2 subbab, yaitu teologi klasik dan teologi modern misalnya. Kita buatkan penomorannya di heading 3. Ini 23, dia mengikuti 231 dan 232. Sama seperti setting untuk heading 1 dan heading 2, kita klik kanan lagi di sini. Times New Roman 12, tetap 12. Kita bikin bold, kita bikin automatic. Hanya untuk yang sub dari subbab ini biasanya lebih menjorok ke kanan. Bagaimana cara settingnya? Kita tinggal klik button yang ini. Klik sekali, di contohnya dia berubah ke kanan sedikit. Dah. Kita kasih spasi. Oke. Kita coba terapkan secara cepat untuk bab 3, misalnya desain, penelitian, lokasi dan waktu, penelitian, terus juga metodologi pengumpulan data dan metodologi pengolahan data. Sama, kita terapkan heading 2. Oke, kita terapkan juga untuk bab 4, data pengolahan, terus hasil pengolahan data. Itu ya, kita terapkan heading 2. Kita ke bab 5. Bab 5 kesimpulan, saran. Sama, kita terapkan heading 2. Oke. Kalau sudah semuanya, kita sudah bikin frame-nya dari bab sampai subbab, bahkan sub-subbab. Nah, yang berikutnya adalah kita ingin membuat contoh footnote. Biasanya ada di bab 2, telah teori. Kita langsung saja sudah kita siapkan sebelumnya. Teori dari bab 2 misalnya kita masukkan di sini, kita kopikan saja, kita cuplik salah satu pernyataan. Oke, kita blok, kita setting dengan Times New Roman. Kita setting sejajar, lalu kemudian kita buat kata kanan kiri dan spasinya kita buat 2. Nah, untuk membuat footnote kita beralih ke menu reference, lalu kita ke insert citation,
Ini menggunakan Mendeley. Lebih jelasnya mengenai Mendeley ini akan dijelaskan dalam tutorial selanjutnya. Tapi dalam ini kita akan bahas sekilas saja. Go to Mendeley. Itu ada di sini. Lalu kita cite. Muncul angka 1 dan otomatis di bawahnya muncul 1. Kita coba ambil 2 contoh lagi dari contohnya. Di sini kita copy. Paste. Mungkin kita rapikan sedikit ya. Sejajarkan, kita ke menu home untuk mengaturnya gini, lalu kita ubah kedua sama seperti yang di atas. Kita coba buat ke reference, insert citation, go to Mendeley, lalu kita cite, lalu akan otomatis secara muncul di footnote. Karena akan dibahas lebih lanjut dalam tutorial selanjutnya, kita cukup contohkan 2 saja. Lalu kemudian kita ingin menambahkan juga tabel misalnya. Tabel di penelitian sebelumnya kita tambahkan tabel. Caranya seperti apa? Insert tabel 5x3. Lalu untuk tabel biasanya penamaannya di atas. Nah, kebanyakan kita memberikan penomorannya dengan manual. Kita misalnya penelitian sebelumnya, misalnya hasil penelitian sebelumnya. Nah, kita coba buat supaya tidak manual ya. Kita ke reference, ke insert caption. Ini tabel. Kita pilih menu tabel, lalu kemudian kita klik spasi, kemudian oke. Ini masih miring, mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita ke menu home lagi, kita pilih di sini, cari menu caption, lalu kemudian kita klik kanan untuk memodify-nya. Oke, ini Calibri body 9, nggak apa-apa, kita pakai itu saja. Tapi italiknya kita hapus, lalu kita ubah menjadi tengah. Ininya kita jadikan automatic saja. Hasilnya contohnya seperti ini. Ya, kita kasih spasi biar lebih rapi. Contoh membuat tabel lagi. Mungkin di sini ya, di data pengolahan kita insert lagi tabelnya. Kali ini lebih banyak mungkin ya. Oke, nanti diisi data pengumpulan. Lalu kita isi, kita ke reference, insert caption, tabel 2, titik. Otomatis formatnya mengikuti format selanjutnya. Sebelumnya maksud saya. Oke. Yang berikutnya kita mau lakukan adalah menyisipkan gambar. Misalnya di bab 1 misalnya kita ingin menyisipkan satu gambar, misalnya di sini insert picture this device. Ini gambar 1 misalnya. Untuk gambar biasanya itu
kita set di tengah. Oke. Set di tengah saja. Lalu untuk gambar biasanya untuk penamaannya di bawah. Misalnya ini persekutuan A misalnya. Oke. Sama, kita ke menu reference, insert caption. Kita bukan tabel tapi kita pilih di gambar. Ini gambar 1, kita kasih titik, spasi. Oke. Spasi lagi biar sama. Lalu kemudian untuk gambar lagi, misalnya lokasi dan waktu. Misalnya ini kita masukkan gambar Indonesia misalnya. Insert. Oke. Oke ya. Misalnya peta Indonesia. Sama ke reference, insert caption, kita pilih gambar 2 titik. Oke. Kita kasih spasi biar sedikit lebih rapi. Oke, footnote sudah, tabel sudah, gambar sudah. Kita tambah lagi satu gambar, misalnya hasil pengolahan data. Misalnya kita tambahkan di sini. Ini misalnya ya, hasil pengolahan data. Ini data A misalnya. Sama, kita ke reference, insert caption, gambar 3 titik supaya rapi. Kita kasih spasi lagi. Oke. Semua yang dibutuhkan dalam pembuatan makalah sudah masuk, hanya kita sekarang ke daftar isi, karena daftar isinya belum ada. Nah, ini daftar isi, karena ini kita sudah buat secara otomatis. Daftar isinya otomatis juga bisa keluar. Caranya seperti apa? Ke reference, kita ke table of contents. Table of contents diklik saja, lalu kita pilih custom table of contents. So levelnya 3 karena tadi kita bab, subbab dan sub-subbab. Kita okekan saja. Kita okekan saja dulu. Dia keluar secara otomatis ya. Begitu juga dengan daftar tabel. Sama di menu reference. Lalu kemudian kita pilih ini. Ini masih gambar, tapi kita pilih yang tabel. Dia keluar dengan otomatis. Yang berikutnya itu daftar gambar. Kita isi lagi juga, ini sudah gambar, sudah keluar daftar gambarnya. Oke, selanjutnya yang terakhir, tadi kita pisahkan antara halaman cover, halaman daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel, dan makalah itu sendiri. Kenapa? Karena halaman di daftar isi itu biasanya berbeda. Nah, sekarang kita melakukan penomoran di daftar isi. Bagaimana caranya? Kita klik di bawah footer, klik 2 kali di
bawah footer section. Kita hapuskan dulu link to previous-nya biar tidak ini. Lalu kemudian kita ke page number, kita format page number. Biasanya untuk daftar isi itu dia dimulai dari I1, I2, I3 sampai selanjutnya. Kita pilih I1, start at I1, lalu oke. Belum muncul karena kita memang baru membuat formatnya. Bagaimana memunculkannya? Kita page number, bottom of page, kita munculkan di tengah saja. Lalu kita klik badan makalahnya, dia sudah muncul di halaman daftar isi. 2i di halaman daftar tabel dan 3i di halaman daftar gambar. Hanya di halaman makalahnya sendiri muncul angka 4 yang seharusnya dimulai dari 1 lagi. Oleh karena itu kita klik saja ininya, format page number, yes, kita mulai dari 1. Oke, kita kembalikan. Itu tetap 3, 1 sampai berikutnya 4, 5. Oke, di daftar pustaka, maaf, kita lupa mengeluarkan daftar pustakanya. Bagaimana mengeluarkan daftar pustakanya? Kita masukkan insert bibliografi. Jadi halaman reference, kita insert bibliografi, kita klik saja. Maka tadi dua bibliografinya keluar di sini. Begitu saja di daftar isinya, karena tadi kita sudah mengubah halaman. Kita update dulu supaya halamannya sesuai dengan halaman yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan memblok semuanya, lalu klik kanan, update field, update entire table. Oke, dia sudah berubah. Daftar isi menjadi I saja, 2i, daftar gambarnya 3i. Baik, itu saja. Dan terakhir, tapi tidak kalah penting, jangan lupa di save. Jangan lupa di save. Misalnya judulnya adalah Teologi Kristen, kita save dan selesai. Tinggal kita isi nanti dengan isi dari makalah itu sendiri. Baik, sekian tutorial pembuatan makalah menggunakan Microsoft Word dari kami. Semoga dapat membantu teman-teman dalam penyusunan makalah sehingga lebih otomatis, lebih mudah, dan lebih baik. Itu saja. Terima kasih.